warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan yang jawab salam, semoga Allah senantiasa berikan sehat walafiat, amin. Senantiasa Allah jauhkan daripada mara bahaya dan musibah, amin. Senantiasa Allah lunaskan hutang piutang, amin. Allah lunaskan juga angsuran, amin. Yang bapak-bapak semakin disayang istrinya, amin. Yang ibu-ibu semakin disayang suaminya, amin. Oh, dia banyak janda, Pak. Diam senyap. Janda, Bu. Kok diam aja, Bu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya udah capek kan. Dari pagi tak ada berhenti ya kerja. Beresi masjid. Pas pula hari Jumat mau kan. Hari Jumat itu hari capek-capek. Tahu nggak Bapak? Najir. Ya. Tapi mengingat rupanya diam-diam Pak Haji Kahar ditambahnya amplop saya. Mengingat juga besok hari Senin, besok hari Sabtu, hari Minggu, angsuran saya pun masih ada. Makanya mau tidak mau saya terima. Ya Bapak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan dan saya hormati, Bapak Haji Tuan Guru Zulfikar yang sama-sama sudah kita ketahui, orang-orang tua kami, Ustaz Haji Hasanuddin Retawa, Al-Ustaz Hamzah Harahap, Al-Ustaz Masrudin Harahap, Bapak kita orang tua kita, Haji Perlawan Siregar, sehat Pak? Alhamdulillah. Orang tua kita juga tokoh masyarakat, Bapak Haji Kaharuddin Wahid, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masih tak hantu Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qad qala Allah fi ayatil ukhra, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آية الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa saja yang mencintai sunnahku kata Rasul, maka dia juga sama dengan mencintai aku. Siapapun saja yang mencintai aku kata Rasul, maka nanti akan di surga bersamaku. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sekarang jam 11:05. Mudah-mudahan 1 jam ke depan saya akan berbicara, izin Bapak Ibu, untuk menyampaikan beberapa keilmuan-keilmuan yang barangkali kita sudah pelajari, akan tetapi akan saya ulang kembali. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sesuai dengan temanya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2025M Street 1447H, tema selamatkan generasi muda, umat dan bangsa. Ya, temanya gantung. Ya, temanya gantung. Kita ambil satu aja insya Allah.
pada malam hari ini kita hadir di Masjid Al-Falah ini salah satu tanda bukti kita cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah yang kita peringati harinya hari ini, yang kita peringati ulang tahunnya hari ini, Bapak Ibu, adalah manusia yang paling sempurna, adalah manusia perfeksionis, adalah manusia dengan kepribadian yang begitu sempurna. Tidak ada celah kita untuk tidak mengikuti dan mencontoh. Pantaslah Rasulullah dijadikan sebagai uswah. Pantaslah Rasulullah dijadikan sebagai pedoman bagi kita manusia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna dan kepribadiannya juga paling sempurna. Pak Ustaz, saya ini seorang polisi, Rasul seorang petarung. Ustaz, saya ini seorang ustaz juga, Rasulullah seorang mubalik pendakwah. Ustaz, saya ini seorang politikus, Rasulullah seorang diplomat ulung. Ustaz, saya ini toke lembu, Rasulullah toke unta paling berjaya masanya. Ustaz, saya ini seorang guru, Rasulullah seorang pengajar yang baik untuk kita. Laqad kana lakum Rasulullahi mualliman. Sudah Allah utus Rasulullah sebagai kita untuk menjadi guru. Jadi apa aja yang mau kita contoh, Pak? Apa aja yang mau kita contoh sama Rasul, ada sama Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah Allah turunkan untuk menjadi contoh bagi manusia. Manusia nyontoh manusia cocok. Manusia nyontoh manusia masuk akal. Manusia nyontoh malaikat enggak mungkin, Bu. Manusia nyontoh malaikat mustahil. Malaikat kan kalau nengok duit orang gelap. Malaikat kan kalau nengok janda orang gelap. Kalau kita manusia nengok duit dikit, pantang nengok duit dikit. Kalau ada kesempatan korupsi sikat. Kalau ada kesempatan korupsi gas aja. Biar aja orang itu sengsara. Yang penting kita bahagia dengan uang yang kita tidak punya, yang tidak mereka punya. Betul? Betul. Ya kalau kita nengok cewek sedikit aja, Pak, mana tahan. Pak Haji Lawang aja kalau sudah berumuran sudah mencapai 70. Kalau melihat janda, Allahu Akbar. Jadi nggak bisa manusia mencontoh malaikat. Kenapa? Manusia juga tidak bisa mencontoh jin, tidak bisa mencontoh binatang. Emang mau makan kayak kucing, Bu? Enggak kan? Emang mau kita makan kayak kucing melesihan, menjilati di lantai? Kan enggak cocok. Ya, Bu. Makanya Allah turunkan Nabi Muhammad seorang manusia, maka cocoklah manusia mencontoh manusia. Tapi manusia bukan sembarang manusia. Basyarun la kal basyari. Manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama. Kita meludah, Rasul juga meludah. Apa contohnya, Ustaz? Ini ada cerita nih, Bang. Saat Rasul hendak hijrah ke Madinah, sebelum ada perintah hijrah ke Madinah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini Mekah udah gak aman nih. Mekah ini udah bahaya nih Rasulullah. Warning, udah gak cocok kita lagi dakwah di Mekah." Kata para sahabat, "Sabar wahai sahabat, belum ada perintah hijrah. Sabar wahai sahabat, belum ada Allah turunkan perintah untuk kita hijrah. Santai aja dulu." "Macam mana mau santai ya Rasul? Kami sudah resah." Kenapa? Karena orang kafir Quraisy mengincar Rasulullah untuk dibunuh pada saat itu juga. Datang perintah hijrah, Rasul pidato sama sahabatnya, "Wahai para sahabat, sesungguhnya aku sudah mendapatkan perintah kita untuk hijrah. Akan tetapi kalian pergilah duluan ke Madinah." "Kenapa kami duluan pergi Allah? Kenapa kau
Kenapa kita nggak sama-sama saja untuk pergi ke Madinah? Kalian saja pergi duluan, aku belakangan, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Karena akulah yang menjadi target utama mereka. Kalau kita pergi sama-sama, kau akan bahagia, kau akan bahaya. Kalau kita pergi bareng-bareng, kau akan bahaya. Kenapa? Karena yang menjadi incaran adalah aku. Maka kemana aku pergi, maka kita akan dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Makanya para sahabat berangkat di luar, tinggallah 3, Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. Besoknya menjelang subuh Rasulullah udah dikepung sama polisi. Rumahnya udah dikepung sama polisi, pagar betis. Polisi Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Lain sudah dikepung. Jadi sebelum masuk subuh, Rasul bilang sama Ali bin Thalib, wahai Ali, sesungguhnya kita mau hijrah ke Madinah. Aku sama Abu Bakar pergi duluan. Kau tunggu di sini, gantikan aku di tempat tidurku. Kenapa? Karena nanti aku yang akan dibunuh, aku yang akan menjadi target untuk dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Apa jawaban Ali? Siap ya Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah, saya siap mati demi Allah dan Rasulullah. Pemuda Pak, masih lajang, masih muda, tapi dengan keteguhan hatinya dia percaya, dia rela mati menggantikan Rasulullah SAW. Kalau pemuda sekarang kan nggak begitu. Kalau anak sekarang kan pintar-pintar. Kalau ada perintah, wahai Ali, gantikan posisiku. Sesungguhnya aku sama Abu Bakar mau hijrah ke Madinah. Kau gantikan posisi karena nanti yang mau dibunuh itu aku di situ di ranjangku. Apa kata anak sekarang? Wah bisa gitu ya Rasul, jangan aku ya Rasul. Abu Bakar kan dah tua kan? Ya, kalau anak yang pintar. Tapi Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang tangguh, dia rela mati menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah beserta Abu Bakar lari, dikejar oleh kafir Quraisy, singgah ke gua apa Pak? Ke gua Sur. Ke gua Sur ngapain? Sembunyi. Karena udah capek lelah. Jadi sembunyi sebelum masuk ke Gua Sur, Abu Bakar bilang, ya Rasul tunggu dulu, biar aja aku dulu masuk. Aku mau ngecek mantau ada binatang, mantau ada serangga yang membahayakan kita. Oh silakan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar masuk, ngorek-ngorek, nyapu-nyapu, bersih-bersih. Pas Abu Bakar nyapu-nyapu, ngorek-ngorek, bersih-bersih, tangannya digigit kalajengking. Sudah digigit kalajengking, Abu Bakar terdiam. Mukanya pucat, duduk di pojokan gua. Rasul nanya, ya Abu Bakar, ma baluka? Abu Bakar, kamu kenapa? La takhaf ya Abu Bakar, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. La takhaf, inna Allah ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita, wahai Abu Bakar. Saya enggak khawatir ya Rasul. Terus kenapa kok pucat begitu? Ini ya Rasul, tangan saya. Kenapa tanganmu? Digigit kalajengking ya Rasul. Kalajengking Arab Pak. Beda sama kalajengking Surabaya. Kalajengking Arab Pak, besar, hitam, kuat, berotot. Ya, bengkak tangan Abu Bakar. Kenapa nggak bilang dari tadi kata Rasul? Kenapa nggak diam aja? Ngomong dong, kata Rasulullah. Seketika dia tarik tangan Abu Bakar dengan bacaan Bismillah, diludahi Pak. Tangan Abu Bakar. Seketika itu bengkaknya hilang. Seketika itu bahkan gigitannya tidak ada bekas karena berkat ludah Rasulullah. Basyarun la kal basyari, manusia tapi beda, bukan sembarang manusia. Meludah kita, Rasul meludah, ludah Rasul jadi obat. Kalau ludah kita, anda digigit kalajengking pakai ludah kita makin bau Pak, makin bengkak, ditandus. Beda sama Rasul. Manusiawinya sama. Kita keringatan, Rasul juga keringatan. Ya Bu, tapi beda keringat kita dengan keringat Rasul. Keringat Rasul bau minyak kasturi Bu. Keringat Rasul bau minyak misik. Betul. Makanya kalau ada lalat yang hinggap di badan Rasul, lalatnya merosot, licin Pak. Kalau lalat hinggap di badan kita jadi tai lalat, bau busuk. Basyarun
basharun la kal bashari. Beda. Iya betul Bu. Makanya kalau Siti Aisyah itu, kalau Rasul pulang dari mana-mana itu, kalau pulang ke rumah dilapin keringatnya sama Aisyah, diciumin Pak. Dilapin, diciumin, dilapin, diciumin. Rasul pulang dari luar, pulang ke rumah berkeringat, dilapin sama Aisyah, diciumin. Makanya kalau ibu mau bakti kepada suami, pulang mencangkul suami ibu, datang ke rumah, lapin suami, keringatnya dilap, dicium, rasakan bau saling. Ya, beda keringat Rasul dengan keringat kita, beda. Basyarun la kal basyari. Makanya itu pantaslah Rasulullah itu dapat kita jadikan menjadi contoh, menjadi tauladan bagi kita semuanya untuk berkehidupan dari dunia hingga akhirat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang cintanya, sayangnya enggak ada duanya Pak kepada kita. Beda dengan nabi-nabi lain. Nabi Nuh contohnya. Nabi Nuh kan orangnya enggak sabar. Dakwah puluhan tahun, dakwah siang malam. Anaknya sendiri pun tak mau ikut kepada Nabi Nuh. Siapa anaknya? Kan'an. Dakwah puluhan tahun, akhirnya dia cengkel Nabi Nuh. Ya Allah, ya Rabb, saya sudah dakwah puluhan tahun, dakwah siang malam, tapi pengikutnya bandel betul. Masyarakat saya, umat saya memang bandel-bandel betul ya Rasul. Ya Rasul, ya Allah, ya Rabb, turunkan aja deh banjir. Kata Nabi Nuh. Ditegur sama Allah. Hei Nuh, kalau mau turunin banjir, siapin kapal. Dari mana kayunya ya Allah? Ya dicari, dibikin dong. Dari mana Nuh dapatkan kayu? Ditanam sama Nabi Nuh. Puluhan tahun dia tunggu sampai pohon itu besar. Setelah pohon itu besar, Nabi Nuh dengan sendirinya menebang kayu dengan sedikit pengikutnya membuat kapal. Di mana membuat kapal ya Pak? Di tengah kampung. Tengok itu Nabi Nuh sukses. Buat kampung di tengah kampung, buat kapal di tengah kampung. Alhasil apa? Cibiran, hinaan datang ke dalam golongan Nabi Nuh. Singkat cerita, kapal mau jadi, orang-orang kafir itu datang ke kapal Nabi Nuh. Udah mau jadi di kapalnya. Ngapain? Buang air Bang. Buang air, berak di kapal Nabi Nuh. Habis berak pulang. Rombongan tuh ganti-gantian. Sampai ada uwa-uwa setruk digotong. Kenapa? Dia pengen berak di kapal Nabi Nuh. Digotong demi berak di kapal Nabi Nuh. Alhasil belum sampai ke tempat lokasi berak, ternyata uwa-uwa yang setruk itu jatuh, yang sedang digotong tadi jatuh. Akhirnya apa? Penuh dengan tai mereka. Yang awalnya pergi digotong, pulangnya lari-lari. Jadi orang yang itu, wah itu kok setruk kok bisa lari? Di mana berobatnya? Jadi karena jatuh itu Pak, menempel semua tai di badan. Jalannya langsung gini, langsung sehat. Kita aja kalau mijat tai ayam Pak, sikit saja sampai rumah kita jinjit. Kita tahankan untuk jinjit. Bagaimana yang sudah berumuran tai, sebadan kita penuh tai, seketika setruknya karena izin Allah, waktu itu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nanya, "Wah, di mana berobatnya?" Di sana di kapal. Jadi orang-orang yang sakit bawa rantang Pak waktu itu. Ngapain? Ngambil tai. Allahu Akbar. Begitu Nabi Nuh kan enggak penyabar orangnya. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhlaknya mulia, sabarnya luar biasa. Contohnya apa Bu? Ini ada cerita nih Pak. Ada cerita. Pak, cerita ini Bu. Mau dengar nggak? Mau ngantuk? Siapa ngantuk? Udah cuma 20 menit lagi ya Bu. 10 menit pun nggak apa-apa. Singkat aja. Ini ada cerita. Satu ketika Rasul sedang dakwah Pak. Dakwah di Taif. Sedang dakwah, sedang ceramah, sedang menyampaikan Islam, dilemparin, diserampangin, disambetin. Sampai keningnya Rasul berdarah. Sambil berceramah, sambil meneteskan darah di keningnya, Rasul dihina, Rasul disakiti, Rasul disambetin, Rasul dilemparin
oleh orang-orang yang kaum kafir waktu itu yang tidak menerima kehadiran Rasulullah SAW. Seketika Jibril turun karena lihatnya Rasul berdarah, kekasih Allah disakitin, Jibril turun, Bu. Ngapain? Nawarin kepada Muhammad. Wahai Muhammad, biar ku jatuhkan aja, biar ku angkat, ku cabut gunung Uhud ini, biar ku timpakan kepada mereka. Sabar Jibril, aku dakwah jangka panjang, kata Muhammad. Bagaimana ceritanya? Kau kan lagi ceramah, kenapa dilemparin sama orang itu? Kenapa dilemparin kotoran? Kenapa dilemparin batu? Sampai pecah dahinya Nabi Muhammad dilemparin batu. Udah, biar aku cabut aja gunung Uhud itu, biar aku timpakan kepada mereka, biar langsung musnah kaum-kaum yang tidak mau mendengarkan. Apa kata Rasul? Sabar, mungkin orang-orangnya nggak mau mendengarkan, aku tunggu sampai anaknya mau mendengarkan. Begitu Rasulullah, Bu. Kalau saya lain cerita. Kalau saya misalnya, Bu, saya ceramah nih, dilemparin. Datang Jibril. Mau kita gas enggak? Kok aku bilang gas saja. Bagaimana? Ustaz mari kita cabut pemajikan, timpakan sama mereka. Gas ya Jibril, cabut aja biar mati semua mampus. Kalau saya lain cerita, Rasul sabar. Sedangkan saya anak-anak saya tempelek. Oh, katanya saya dilemparin batu, pecah, lemparin tai. Mana sabar? Basyarun lakan basyari. Manusia Rasul beda sama kita manusia biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaum itu mereka enggak tahu, berilah kepada mereka petunjuk. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak paham.